ini perkuliahannya saya rekam semuanya. Bagaimana teman para mahasiswa, saudara-saudara, setuju enggak saya rekam? Saya mohon izin dulu untuk merekam. Iya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Artinya saya tidak sudah minta izin sehingga tidak terjadi apa-apa gitu ya untuk kedepannya terkait dengan saya merekam perkuliahan hari ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan materi kita hari ini dan saya akan memberikan PowerPoint-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, baik. Ini adalah hasil pretestnya yang kemarin sudah disebarkan terkait dengan materi kita hari ini. Materinya apa, Mbak Dia, hari ini kita? Gerakan lengan. Gaya apa? Lengan gaya dada, Pak. Baik, berarti Anda sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan perkuliahan hari ini, yaitu kemarin juga sudah dipreteskan, dan dipreteskan sudah ada judulnya. Ini hasilnya kemarin. Dan ini hasil dari kalian. Rata-rata akurasinya 70%. Sehingga yang peringkat awal sampai dengan akhir itu sudah diketahui, tapi tidak bermasalah karena memang itu awal. Sehingga di sini kemarin yang menjawab secara cepat dan 6-6-nya benar semua itu adalah Kamalia. Tapi Kamalia itu menjawabnya 2 kali, sehingga posisinya 1 dan juga posisi kalau tidak salah 5-6 itu. 5 kalau tidak 5-6. Tapi tidak bermasalah karena itu memang pretest. Dan harapannya kalau besok lagi ada pretest seperti ini, tidak usah mengerjakan ulang, karena tes kemampuan awalnya itu yang dibutuhkan. Tidak hasilnya, tapi tes kemampuan awalnya. Maaf, Ya. Pak, itu kemarin itu tulisannya tamu gitu. Ya, oke, Terus nggak apa-apa. Karena saya cuma membaca data saja, sehingga itu tidak bermasalah, Kamalia. Tenang saja, tidak bermasalah. Besok lagi kalau ada apa-apa, yang penting ada nama, ada name, itu cukup sekali. Kalau kemarin 2 kali, ya tidak apa-apa. Namanya pretest tidak mengganggu apa-apa. Cuman saya ingin mengetahui kemampuan dasar dan kemampuan awalnya saja mengenai materi yang hari ini disajikan. Gitu ya. Dan saya itu tidak bermasalah sehingga tidak perlu untuk dikomentari banyak. Cuman nanti teknisnya seperti itu. Baik, ini adalah hasilnya. Dan saya masuk kepada materi kita hari ini. Tentu saja materi kita hari ini nyambung dengan materi-materi sebelumnya. Kemarin kita sudah menguasai keterampilan, harusnya sudah menguasai dan bisa mempraktekkan, karena kita di sini adalah praktek, sehingga dalam keadaan pandemi ini memang mau tidak mau kita harus menggunakan alternatif perkuliahan yang harusnya dilakukan dengan menggunakan praktek di kolam renang, dan kita prakteknya biasanya adalah bersama-sama, tapi dalam keadaan pandemi ini yang sudah berlangsung selama 1 tahun, terutama di mata kuliah renang dasar kemarin dan juga hari ini kalian masih menggunakan modelnya adalah menggunakan daring. Ya memang itu akan berkurang terutama dalam praktek, tetapi kita maksimalkan dari kekurangan itu. Kekurangan dimaksimalkan gitu ya, tapi tidak bermasalah. Ya sudah, kita memang adaptasi pada kenyataan yang sebenarnya, sehingga kita di sini kita maksimalkan. Saya mau bertanya dulu kepada para mahasiswa, apakah ada kesulitan terkait dengan materi kemarin? Saya ulangi lagi tadi pertanyaannya, apakah ada kesulitan? Di pertemuan kedua terutama, saat kemarin adalah materinya latihan tungkai, gaya dada. Ada kesulitan enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Kalau belum ada, berarti perkuliahan kemarin clear, gitu, ya. Sehingga tugas-tugas yang kemarin mengikuti dari yang ada di Elena, terutama berarti kan sudah bisa dikerjakan ya. Sehingga hari ini adalah menyambung dari perkuliahan yang kemarin. Setelah kemarin adalah latihan tungkai, hari ini kita adalah latihan gerakan lengan. Sebelum menuju ke materi yang lebih banyak, saya pengen tahu nih, saya tanya cara acak ya. Krishna Mukti. Untuk Krishna, Mas Krishna,
apa beda antara lengan dan tangan. Sehingga ini nanti akan menjadikan dasar kalian untuk belajar lebih jelas, dan kalian juga nanti akan menjadi agen kepada orang-orang yang belum tahu. Karena biasanya bicara tangan dan lengan itu adalah menyamakan. Tapi saat kita belajar di sini, terutama di fix-nya adalah khususnya adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan adalah Penjas, kita harus mengetahui cara eksplisit bahwa beda lengan dan tangan itu ada. Nah, sehingga nanti penyebutannya itu sudah mulai untuk merubah. Jangan disamakan antara tangan dan lengan. Tapi sementara ini saya pengen tahu kemampuan kalian. Apa beda tangan dan lengan? Tadi Mas siapa yang saya sebut tadi? Krisna, Pak. Ya, silakan Mas Krisna. Ya, menurut saya kalau tangan itu mencakup seluruh bagian. Lengan, siku, pergelangan tangan, jari. Baik. Dan sedangkan lengan itu mencakup bagian lengan saja. Lengan berarti yang bagian mana kalau lengan itu? Bentar, Pak. Bagian di atas ini loh, Pak. Ya. Mohon untuk apa videonya? Barangkali sinyal ini ya? Iya, Pak. Sulit, Pak. Baik. Yang lain ya, saya sudah mengetahui intinya dari Mas Krisna bahwa kalau tangan itu lebih cakupannya lebih luas gitu ya, lebih panjang. Tapi kalau lengan itu lebih pendek gitu ya. Jadi lengan itu sebatas dari pergelangan ke ujung jemari gitu ya. Coba kalau Mas Kiki Deni Listianto, bagaimana Mas Kiki? Perbedaan antara lengan dan tangan. Kalau menurut saya, kalau tangan itu dari sini Pak, apa namanya pundak ya, sampai pergelangan Pak, sampai sini. Nah sisanya baru tangan. Oke, sama berarti kesimpulannya seperti tadi teman yang pertama dari mahasiswa tadi, bahwa lebih panjang tangan daripada lengan gitu ya. Mungkin ada yang berbeda di sini? Yang berbeda dari dua yang sudah tadi menjelaskan antara beda tangan dan lengan. Karena ini nanti mempengaruhi kalau saya bicara tentang latihan gerakan ini, nanti kan pengaruh. Atika mungkin. Sama atau beda, Atika? Menurut saya beda, Pak. Bagaimana bedanya? Ini berarti berbeda dari dua-duanya ya? Dari dua yang tadi sudah menjelaskan. Bagaimana? Kalau tangan malah dari pergelangan tangan ke jari, Pak. Tangan dari pergelangan tangan ke jari. Tangan, oke. Kalau lengan? Ya, kalau lengan baru dari bahu sampai pergelangan tangan. Baik. Artinya sudah ada dua dari tiga itu sudah ada penyajian bahwa kalau tangan itu ada yang berbicara terkait dengan dari bahu sampai dengan ujung jari. Tapi ada yang berbicara tangan itu adalah sebatas dari pergelangan sampai ujung jari. Nah, yang betul itu yang dibicarakan oleh temanmu tadi yang terakhir. Kalau bicara tangan itu adalah jemari sampai dengan ujung jari itu adalah tangan. Sehingga kalau bicara tangan itu kesimpulannya itu. Tapi kalau bicara lengan itu adalah dari bahu sampai dengan ujung jari. Ujung jari yang paling pojok itu namanya lengan. Sehingga nanti pembelajaran di sini sudah disebutkan adalah belajar atau latihan gerakan lengan. Sehingga yang dilakukan atau dialatihkan itu adalah aspek yang ada di lengan. Baik dari ujung bahu sampai dengan ujung jari. Pangkal bahu sampai dengan ujung jari. Sehingga sudah tahu ya. Kalau kalian bicara tentang latihan tangan, kalau tangan cuma sekedar ini saja dari ujung dari pergelangan sampai dengan ujung jari. Tapi kalau bicara lengan, yaitu ya semuanya yang panjang itu yang digunakan. Sehingga seperti yang ada di gambar ini, nanti kalau bicara tentang gerakan lengan, kita bicaranya adalah dari ujung jemari tangan sampai dengan bahu, maksimal daripada bahu. Sehingga satu gerakan atau siklus gerakan atau patron, namanya patron ya,
patron itu adalah garis gaya yang digunakan nanti untuk melakukan tarikan dan dorongan. Kemarin sudah ada di ini ya, sudah ada di pretest ya. Jadi di sini nanti melakukannya adalah yang panjang ini yang digunakan untuk latihan. Sehingga namanya adalah lengan, bukan tangan. Sehingga kita harus mengetahui. Saya lanjutkan. Untuk CPMK sudah bisa dibaca yang ada di RPS. Saya rasa kalian sudah dari pertemuan awal sudah membaca. Ya, dan di sini juga ada kompetensi dasar sub CPMK, bisa dibaca bersama-sama. Ya. Sehingga indikatornya hari ini adalah untuk pencapaian kompetensi atau CPMK adalah untuk menganalisis gerak renang gaya dada, karena kita kemampuannya adalah high order thinking skill, tidak cuma sekedar menghafal ataupun menjelaskan, itu adalah tingkatan yang bawah, tapi kita nanti bisa menganalisis gerakan, bisa bahkan juga mengevaluasi gerak renang gaya dada. Sehingga terutama ini adalah gerak renang, kalau kita pada posisi pandemi ini adalah gerak renang yang dilakukan oleh diri sendiri, jadi latihannya diri sendiri. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian, mahasiswa mampu melakukan gerak lengan gaya dada dengan benar. Jadi gerakan lengannya dimulai dari mana, tengah-tengahnya di mana, dan diakhiri di mana. Mahasiswa mampu nanti merangkai gerak lengan dengan baik dan benar. Jadi nanti kalian bisa merangkai satu gerakan itu terdiri dari tarikan, dorongan, dan recovery. Jadi tarik itu dari posisi depan, dorongan itu dari samping kanan, samping kiri kembali ke dada, dan posisinya recovery itu adalah kembali posisi tegak lurus. Jadi tangannya diluruskan kembali. Dan mahasiswa nanti mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi kesalahan gerak lengan gaya dada. Sehingga saat nanti kalian mencoba untuk mempraktekkan gerak, kalian nanti bisa mengetahui bahwa saya itu kesalahannya di mana. Saat sudah ada kesalahan, sehingga saya bisa mengevaluasi, menemukan solusi dari apa yang telah dikerjakan. Sehingga nanti menemukan gerak gaya yang sesuai. Dan berikutnya nanti, mahasiswa mampu menemukan gerak lengan secara baik dan benar. Sehingga setelah tadi benar, sehingga nanti menjadi suatu unsur tambahannya adalah baik. Baik artinya di sini adalah kalian nanti bisa melakukan gerak lengan gaya dada dengan tanpa dipikir lagi, atau namanya adalah otomatisasi. Itu ya tujuan belajarannya hari ini ya. Semoga nanti, ini memang ada 4, tetapi saya rasa nanti bisa dilakukan dalam 1 minggu atau satu perkuliahan ini tambahi 1 minggu untuk latihan mandiri. Baik, sehingga di sini adalah muncul apa itu renang. Ya, kemarin di pertemuan awal saya rasa atau dulu waktu di renang dasar, renang itu sudah tahu renang itu adalah apa. Gaya dada adalah bagian daripada 4 gaya yang ada di renang. Yang ada di peraturan namanya FINA Rules. FINA itu adalah induk organisasi renang dunia, mempunyai aturan-aturan yang di situ tertuang 4 gaya yang sah yang bisa dipelajari oleh semua yang mau berenang. Sehingga gayanya salah satunya adalah gaya dada. Gaya dada ini adalah gaya yang sering disebut oleh banyak orang itu adalah ini. Gaya kata itu ya. Sehingga kalau gaya kata itu familiarnya dulu, sekarang familiarnya harusnya kalian semuanya menyebutnya adalah gaya dada. Karena berbeda dengan kata atau kodok saat berenang. Sehingga tahapan latihannya nanti kita akan pelajari setelah ini. Dan saya ingatkan, mulai dari sekarang, saya rasa juga sudah membaca di Elena sebelum pertemuan ini, bahwa nanti di minggu kelima Anda nanti adalah observasi klub renang. Sehingga dari sekarang sudah menemukan atau nanti menentukan atau nanti sudah, kalau belum sampai situ, ini mencari klub renang yang ada di daerahnya kalian yang sudah katakanlah mulai untuk latihan. Saya rasa di Jawa Tengah ini, karena sebagian besar di sini adalah Jawa Tengah gitu ya, di lingkup Jawa Tengah sudah banyak klub renang yang buka juga latihan dengan protokol kesehatan, sehingga nanti kalian bisa menemukan, sehingga nanti bisa melaporkan ke klub mana kalian nanti akan observasi.
Untuk bagaimana observasinya, silakan nanti dibaca di Elena, sudah saya jelaskan di situ. Sehingga apa yang harus dikerjakan saat observasi, terutama di pertemuan 5, sudah saya tuangkan di Elena. Sehingga mulai dari sekarang, nanti ini pertemuan 3, sehingga nanti 2 pertemuan ke depan itu sudah menemukan kolam renang untuk diobservasi, terutama di mid ke-5. Sehingga observasinya nanti apa, itu sudah ada di situ. Terus berikutnya, ini kan langsung saja ke tugas ya, sehingga kalian sudah menemukan, oh ternyata ini ada tugas. Nanti saya berarti kalau ada tugas berarti penguatan materi yang di belakang untuk menguatkan tugas saya. Bahwa di sini nanti ada latihan darat untuk menemukan gerakan lengan gaya dada yang baik dan benar. Tidak cuma benar, tapi baik dan benar. Gitu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Para mahasiswa? Tidak ada? Baik, nanti kalau saya buka lagi, kalau ada pertanyaan, tidak usah sungkan, tidak usah malu. Ya, sehingga nanti keaktifan saudara juga dilihat dari salah satunya nilai keingintahuan, nilai kemauan untuk tahu, kemauan untuk mengerti, kemauan untuk menggali potensi dari apa yang sudah disampaikan oleh pengajar. Baik. Jadi ini untuk menjawab yang pertanyaan ketiga, tahapan latihannya bagaimana? Tentu saja ini sama seperti yang ada di renang dasar kemarin, bahwa di renang dasar itu kalian sudah mempelajari terkait dengan materinya adalah gaya crawl dan juga backstroke atau gaya punggung. Tahapannya sama, hampir semuanya di 4 gaya yang nanti akan dipelajari tahapannya adalah sama. Cuman yang berbeda adalah rangkaian gerak gayanya, baik itu di lengan ataupun di tungkai. Dan di gaya dada ini adalah gerakan yang berbeda. Kita bicaranya adalah bicara tentang frontal. Kenapa frontal? Yang lainnya hampir tegak lurus, tapi kalau gaya dada atau yang banyak orang sebut adalah gaya kata, itu adalah melakukan gerakan yang berbeda dari gerak lurus, yaitu dengan menekuk kaki atau tungkai bicaranya gitu ya, menekuk tungkai. Dan yang biasanya melakukan tarikan diakhiri dengan, kalau crawl itu adalah diakhiri dengan posisi tarikan ke belakang sampai dengan naik ke atas. Kalau nanti gaya dada adalah memberikan tarikan ke samping kanan, samping kiri, dan diakhiri dengan pelurusan. Itu namanya gaya dada. Sehingga di sini latihan pertama kali adalah jelas bahwa kalian harus mempersiapkan diri dari segi fisik, yaitu pemanasan. Statis, dinamis. Ini untuk olahraga hampir sama. Statis, dinamis, untuk menyiapkan otot dan juga sendi. Agar saat berlatih nanti tidak terjadi disfungsi sendi dan juga otot, sehingga tidak terjadi kram gitu, tidak terjadi cedera. Yang harapannya sehat menjadi lebih sehat, bukan latihan itu menjadi sehat menjadi tidak sehat, kan seperti itu. Sehingga di sini kita salah satunya adalah mempersiapkan itu. Yang kedua adalah pengenalan air. Kenapa ada gambar ini? Ada gambar noodle namanya. Anak kecil latihan di air dan ini adalah dalam, tapi gambarnya di sini bisa dilihat adalah senyum gitu ya. Karena di air itu bukan menakutkan, tapi menyenangkan. Kalau tahu tentang sifat-sifat air. Orang yang tidak tahu pasti akan membuat tidak nyaman. Kenapa? Pasti akan merasa bahwa kalau terjun ke air itu akan tenggelam. Karena pikiran negatifnya muncul. Tapi kalau berikutnya pikiran positifnya muncul, oh di air itu udah teman. Teman bagaimana caranya? Kalau di air saya hirup itu berarti nanti akan bisa tersedak. Bagaimana biar tidak tersedak? Ya udah usah dihirup, tapi ditahan atau dihembuskan. Kemarin ini pelajaran dasar ya, saya ulangi. Dan di pertemuan kemarin ini, nomor 3 ini, sudah dipelajari terkait dengan gerakan tungkai gaya dada dengan pola geraknya yang propeller. Ya kan, kemarin disampaikan propeller kan. Dan yang pertemuan keempat, yang gambar nomor 4 ini adalah latihan gerakan lengan. Nah, jadi nanti menemukan satu pola gerak alur tentang lengan kanan dan kiri, bagaimana cara bergeraknya. Tentu saja bergeraknya nanti adalah simultan. Artinya simultan di sini adalah bersama-sama. Jadi kalau bergerak untuk latihan gerakan lengan nanti adalah bersama-sama. Jika yang nomor 5 atau terakhir ini adalah satu rangkaian gerak yang dikoordinasikan. 3 dan 4 ini nanti adalah koordinasi. Setelah kalian mempelajari gerakan lengan, jangan dilupakan gerakan tungainya.
Sehingga saat latihan itu tidak cuma latihan gerakan lengan, tapi nanti latihan gerakan lengan dan tungkai, namanya koordinasi. Untuk mengkoordinasikan lengan dan tungkai. Dan nomor 5 ini nanti koordinasinya ditambah dengan pernafasan. Sehingga satu gerakan gaya dada itu adalah satu gerak lengan, satu gerak tungkai, dan satu gerak pernafasan. Itu namanya satu koordinasi gerak lengan gaya dada. Sehingga kalau nanti saya bicara tentang, silakan Anda videokan renang gaya dada 5 stroke. Satu stroke itu adalah satu gerak lengan, satu gerak tungkai, satu gerak pernafasan. Sehingga itu dirangkai menjadi 5 gerakan. Maksudnya itu, gitu ya. Sehingga yang nanti dipelajari untuk pertemuan ini adalah yang gambar nomor 4. Baik, ini adalah gambar untuk menunjang latihan kalian. Yang gambar di sini, yang pertama ini adalah namanya pull bush. Pull bush itu digunakan bisa untuk latihan gerakan lengan, bisa untuk latihan gerakan tungkai. Tapi lazimnya banyak digunakan untuk latihan gerakan lengan. Bisa dijepit di antara 2 kaki, sehingga nanti yang kakinya bisa mengapung karena ada bantuan dari pull bush ini, nanti yang bergerak ada lengannya. Gambar yang ini sebelah kanannya adalah namanya noodle. Noodle itu bisa digunakan untuk membantu badan terapung. Karena satu noodle kan tidak salah, ini bisa dibeli di alat olahraga atau di AC Hardware itu ada ya, di AC Hardware itu ada. Satu itu kalau tidak salah sekitar 60 ribuan. Dan ini bisa menopang satu noodle itu 100 kilo. Jadi kalau berat badannya kurang dari 100 kilo, saya rasa tidak akan tenggelam jika menggunakan noodle dengan petunjuk yang baik. Dan yang gambar sebelah kanannya noodle ini adalah gambar pelampung. Saya rasa pelampung sudah familiar di kalian ya. Bahkan kalau ke kolam renang, baik itu kecil atau standar yang besar, pelampung itu selalu menghiasi di antara kolam. Jadi pasti banyak beberapa yang sudah mengetahui, bahkan orang umum tidak kuliah di luar sudah tahu, pelampung itu bisa digunakan untuk latihan gerakan tungkai, juga bisa dijepit di antara kedua tungkai untuk latihan gerakan lengan. Sehingga nanti kalau di antara ini kalian bisa menggunakan 3 ataupun bahkan menemukan hal yang baru. Silakan nanti dilaporkan. Jadi 3 ini bisa untuk latihan, menunjang latihan gerakan lengan. Bagaimana cara gerakan lengannya? Nanti di bawahnya ini. Kita mulai dari yang paling mudah saja. Sehingga nanti kalau kalian, contoh gini ya, diperbolehkan oleh orang tua untuk melakukan aktivitas, saya persilahkan. Tapi jika tidak, ya sudah latihannya di darat saja, karena memang keadaannya sedang pandemi. Tapi kalau diperbolehkan, tapi dengan protokol ya. Dan tentu saja kalian tahu bahwa itu aman, nanti bisa dilakukan di kolam, contohnya dengan mudah seperti ini. Latihan gerakan lengan tidak harus selalu dengan posisi kakinya menghadap ke belakang, atau langsung dengan latihan gerakan tungkai, tapi dimulai dari gerakan dasar dulu. Dengan posisinya adalah nanti berdiri ini. Dan tangan atau lengan, tangan dan lengan, nanti mencoba untuk bersama-sama melakukan gerakan perlahan-lahan, tarikan dan dorongan, seperti yang ada di gambar ini. Jadi mekanismenya seperti yang di sebelah kanan nih. Dimulai, kalau sudah bisa seperti ini, nanti ditambahkan beberapa meter saja, tidak usah terlalu panjang, tapi kalian untuk mencoba dengan posisinya setelah bisa berdiri, sudah merasakan tarikan dan dorongan, kalian nanti bisa melakukan dengan gerakan meluncur, ditambahkan latihan gerakan lengan. Bisa lengan saja dulu seperti ini, sehingga setelah 2 lengan menjadi 1 di depan, seperti Superman terbang, bisa melakukan tarikan ke samping kanan, samping kiri. Ini bukan bawah ya, karena kalau bawah ini setelah ini diakhiri ke samping nih. Tarikan yang berikutnya ke samping. Ya, bisa melakukan nafas atau tanpa nafas. Tapi untuk awal tanpa nafas dulu tidak apa-apa, sehingga posisi kepalanya nanti ke bawah. Tapi kalau memang keadaannya sedang refleks dan nafasnya butuh untuk ambil nafas karena sudah tidak kuat lagi, silakan nanti ambil nafas, tidak apa-apa. Tapi intinya melakukan latihan gerakan lengan. Sehingga yang diperdulikan pertama kali untuk latihan gerakan lengan adalah lengannya. Yang lainnya mau melakukan apa, tapi intinya di lengan dulu. Gitu ya. Saya lanjut sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti saya sampaikan dengan video biar nanti lebih jelas. Sebelum ke kesalahan pemula. Saya Pak, izin bertanya Pak.
Ya, silakan, Mas. Itu berkaitan dengan tugas itu kan tadi kata Bapak videonya disambung-sambung ya Pak. Itu Ya. maksudnya seperti apa ya? Oh, baik. Ini tidak membahas tentang materi kita ini, tetapi Anda bertanya yang ada di Elena yang sudah disampaikan di Elena gitu ya. Iya Pak. Itu sudah saya sampaikan di Elena, di atasnya itu ada keterangan bahwa kalian nanti mendownload terkait dengan, di deskripsi itu ada keterangannya, Mas. Jadi kalian nanti mendownload semacam aplikasi seperti Timelapse. Itu tinggal Timelapse itu modelnya macam-macam. Timelapse itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mempercepat video. Jadi kalau kalian mau video 10 menit itu cuma bisa tampil sekitar 1 menit. Dan itu tidak mengurangi, tidak melebihkan. Sehingga nanti bisa dilihat dalam waktu singkat, tetapi Anda melakukan gerakannya itu bisa dilihat secara utuh. Gitu. Itu nama aplikasinya Timelapse. Sehingga saya memilih Timelapse untuk kalian nanti melakukan gerakan terutama video. Sehingga sih tidak usah 10 menit, cukup 1 menit saja cukup buat saya. Karena menggunakan aplikasi semacam Timelapse dan lain-lain boleh. Kalau saya sarankan Timelapse. Gitu Mas, ada pertanyaan lagi? Saya Pak, izin Pak. Ya, silakan. Kalau renang gaya dada itu biasanya dipakai dalam kondisi air yang seperti apa Pak? Oke, kita bicara yang normal gitu ya. Untuk keadaan air, pH itu aslinya diukur. Atau derajat keasamannya air diukur. Yang sesuai dengan yang ada di kolam renang. Tetapi dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya kita semuanya tidak bisa memberikan solusinya dengan bahwa semua melakukan aktivitas gerak air di keadaan yang sama dengan pH air yang sama, terutama di kolam renang, maksud saya seperti itu. Harusnya yang normal ada di kolam renang. Tapi kalau kalian nanti contoh mau belajar, Pak, saya tuh tidak dekat dengan kolam renang, sehingga saya belajarnya nanti di sungai yang aman itu, boleh saja. Karena intinya pada gerakan lengannya. Saya tidak membahas pada pH-nya. Kalau pH-nya nanti kepada hal yang lain. Tidak kepada pH yang sesuai dengan yang ada di kolam renang, karena di situ ada unsur kapori dan juga HCl. Tidak usah pakai itu. Tapi unsur gerakan lengannya yang sesuai sampai nanti kaidah pada baik dan benar itu. Apakah pertanyaan saya sudah menjawab, Mas? Sudah Pak. Baik. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin untuk waktu ini tinggal 3 menit. Jika nanti kalau mati berarti kita sambung lagi untuk masuk kembali ke link yang sudah dibagikan, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya suka sekali karena Anda berarti sudah membaca yang ada di Elena. Bahkan pertanyaannya sudah sampai ke pertanyaan tugas gitu ya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih sampai perhatian ke tugas gitu. Berarti Anda sudah memikirkan bagaimana caranya mengerjakan tugasnya itu ya. Tapi berikutnya silakan boleh sampai ke materi dasarnya dulu gitu. Sampai ke tugas sudah ditanyakan secara lengkap, boleh. Tadi sudah ada beberapa perwakilan juga materinya, terutama inti di gerakan lengannya. Ini nanti akan saya sampaikan lagi terkait dengan videonya. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, ingin bertanya. Ya, dia. Silakan dia. Saat melakukan di saya putus-putus dia. gerakan dengan Suaranya putus-putus. ya, Pak. Ya, sekarang sudah jelas. Oh iya, maaf. Kita melakukan gerakan itu Pak di bagian kanan untuk nggak maju, kayak majunya itu lama. Lengannya Ya, dia. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengarkan secara baik meskipun saya coba untuk merangkum itu tidak iso. Kalau diperbolehkan di chat saja tidak apa-apa. Nanti saya jawab setelah ini. Pak. Ya. Atau mau coba lagi coba. Silakan cek suara dulu. Atau saya mati nanti caranya aja. Ya, cuman awalnya saja ya, yang jelas, tapi belakangnya tidak jelas ya. Itu kita Oke, ya. Saya potong dulu, mohon maaf. Ini kurang 1 menit, Pak
Pak Iwan dan juga saudara mahasiswa, teman-teman mahasiswa sudah mau habis. Setelah ini gabung lagi ya. Semoga nanti pertanyaan dia lebih jelas dengan gabung yang kedua gitu. Saya akhiri dulu, nanti gabung lagi setelah saya stop.